Diingatkan pula bahwasanya dahulu pernah ada orang yang sangat dahsyat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang ahlul Quran, seorang qari yang sering membaca Quran, menghafal Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Dan dia yakin bahwasanya dia masuk surga karena amalan Qurannya. Seorang qari, ahlul Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Engkau berdusta. Engkau melakukan amalan itu bukan karenaku, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Ini hati-hati. Menjaga keikhlasan kita sampai kita wafat. Harus dijaga amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku yang hari ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Fatah, Villa Nusa Indah 3, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian satu lagi juga Kiai Haji Said Kutub yang akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yang gampang diucapkan tetapi ternyata susah untuk dilakukan. Apa yang disebut dengan ikhlas, membangun keikhlasan dalam beramal. Itulah tema kita yang kita angkat dalam Damai Nusaku kali ini yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Khalil Nafis, mata'anallah fi tuli hayati, dan juga para hadirin jamaah yang hadir di Masjid Al-Fat, dan juga para pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal dengan ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan amalan soleh hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Sebagaimana di dalam surat Al-Lail ayat 20-21, illa btigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu lalu kita melakukan ibadah puasa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita taat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diungkapkan, orang yang diterima puasanya adalah mereka yang mengharap pahala ridha Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau puasanya benar sesuai dengan tuntunan Nabi, mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diingatkan pula bahwasanya dahulu pernah ada orang yang sangat dahsyat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang ahlul Quran, seorang qari yang sering membaca Quran, menghafal Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Dan dia yakin bahwasanya dia masuk surga karena amalan Qurannya. Seorang qari, ahlul Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Engkau berdusta. Engkau melakukan amalan itu bukan karenaku, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Ini hati-hati. Menjaga keikhlasan kita sampai kita wafat. Harus dijaga amal soleh kita. Bagaimana para salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu menjaga amal ibadahnya, menyembunyikan amal solehnya. Bapak Ibu sering nggak menyembunyikan amal soleh? Nggak ada yang jawab nih bapak-bapak. Ada nggak amal ibadah yang kita sembunyikan? Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Fat, ada nggak? Semangat semua ini, luar biasa. Apa itu? Nikah lagi, ya. Ibadahnya luar biasa, nggak dikasih tahu istrinya, ya. Nah, jadi amal ibadah kita yang lain, ya, kita membiasakan harus disembunyikan. Dalam rangka apa? Menjaga keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada salafus saleh, kalaupun sholat malam, ada orang yang menghampirinya, dia pura-pura tidur, seakan-akan tidak pernah terjadi sholat malam. Kemudian kalau keluar dari rumahnya membawa perbekalan, orang rumah menyangka perbekalan ini akan dimakan nanti saat dia sampai tujuan. Padahal makanan itu dibawa tidak dimakan, diberikan kepada orang yang dituju. Orang yang dituju menyangka beliau ini sudah makan, ternyata dia puasa. Berapa lama dia menjaga amalan solehnya? Orang tidak ada yang tahu dia melakukan amal soleh ini selama 40 tahun. Menjaga amal solehnya agar tidak riya, ada tidak sum'ah, ujub, bangga diri dengan amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita melakukan amal soleh karena manusia, dan itu kita mendapatkan pujian itu. Sebagaimana muhajir Ummu Qais, ya, seorang muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Karena niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapatkan. Karena niatnya mengharap manusia, sesuatu yang ingin dicapai dunia, dia mendapatkan apa yang diinginkan. Sia-sia kalau dia bukan hanya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mau menyampaikan lagi yang kedua. Pertama adalah seorang yang qori, imannya di atas rata-rata, amal solehnya luar biasa. Yang kedua adalah seorang yang dermawan, jawad. Siapa yang gak kenal dia? Ternyata dia melakukan amal solehnya bukan karena Allah, ingin mendapatkan pujian. Si fulan orangnya luar biasa, baiknya, kemudahan memberikan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan. Kadzabta, kata Allah, engkau melakukannya bukan karenaku, tapi karena manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga ada orang yang sungguh luar biasa, melakukan amal solehnya yang lainnya bukan karena Allah, yaitu mujahid fi sabilillah. Jariun, orang memberikan gelar kepada dia seorang mujahid. Seorang apa? Pemberani membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia syahid. Ternyata dia melakukan itu semua bukan karena Allah, tapi karena manusia. Merugi dia, merugi. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Imam Al-Ghazali adalah apa? Manusia itu merugi kecuali dia melakukan amal solehnya karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, sebuah pemaparan yang memberikan gambaran kepada kita betapa ulama-ulama terdahulu ternyata sampai pada level menyembunyikan amal soleh. Sedangkan kita saat ini dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, apalagi dengan kehadiran teknologi media sosial di mana perbuatan-perbuatan baik sering kita share dengan sebuah mantra, "Hai guys, saya lagi di Mekah nih." Masya Allah. Nah, itulah yang harus kita koreksi. Sesungguhnya bagaimanakah kita mampu menumbuhkan amal soleh di dalam diri kita? Kiai Haji Khalil Nafis akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema sangat menarik sekali berkaitan dengan ikhlas, dan insya Allah jawaban-jawaban singkat dari guru kita pada segmen ini akan melengkapi pemahaman kita apa sesungguhnya yang disebut dengan ikhlas. Kita akan dengarkan pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdan yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat, karena yang tadi sempat dibahas berkaitan dengan suami menambah istri lagi misalkan. Saya ingin bertanya, bagaimana tips secara detail, kalau bisa disebut secara berurutan, supaya istri bisa ikhlas menerima suaminya menambah istri lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan ini kita sensor aja dulu ya. Mohon maaf pemirsa, silakan Kiai. Ya, Bu, ini saya jawab apa enggak, Bu nih? Ini kalau saya jawab, saya nggak bisa silaturahim lagi ke sini nih. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini memang bapak-bapak bercandanya begitu. Kalau masih diungkapkan, beliau tidak melakukan ya. Kalau yang depan mungkin yang kalem-kalem ya, mungkin aja mungkin ya. Yang jelas Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, saya bukan pelaku ya Bu ya. Saya masih setia yang lama ya, sementara. Nggak saya bercanda ibu-ibu. Ini biar bapak-bapak nggak ngantuk aja nih ya. Baik, jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak mau nambah nggak bapak-bapak? Ikutin doanya nih. Robbi zidni ilma, ilmu yang ditambah. Istri aja nih. Ibu-ibu udah marah-marah itu. Ya. Jadi ilmu yang ditambah. Kalau ibu-ibu, Bu mau masuk surga nggak Bu? Syaratnya cuma satu, ikhlas. Ya. Syaratnya ibu-ibu itu kalau masuk surga, satu Bu, jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah menjaga puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kehormatan. 4, taat kepada suami. Silahkan pilih di antara pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibunya senang nih. Nanti pembahasan khusus Kiai ya. Nah jadi bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikhlas. Ya ini yang paham mungkin Kiai nanti, mungkin beliau lebih dari satu, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, tapi dia aman insya Allah. Nah, jadi memang kita ikhlas. Ini saya mendapatkan pengalaman yang sudah ada nih ya. Bu, saya bukan pelaku nih Bu ya. Jadi kita membedakan antara istri 1 dan 2. Ini bukan saya yang jawab Bu ya. Pengalaman yang sudah pernah terjadi katanya. Justru persaingan itu semakin taat kepada Allah, semakin dahsyat pelayanannya. Manakala istrinya itu ada yang pertama, ada yang kedua. Benar nggak? Ini bukan saya yang jawab Bu ya. Contoh aja nih biar bapak-bapaknya seneng nih ya. Nah kemudian saya jadi bingung jawabnya ini ya. Karena yang menyaksikan ini banyak banget ini nanti ya. Mungkin kita belum biasa. Walaupun kalau sahabat Nabi Muhammad SAW istrinya lebih dari 1 ada nggak? Nggak ada yang jawab nih ibu-ibu ya. Ya jadi begini, saya memberikan nasihat aja bahwa ibu ingin senang nggak suaminya setia kepada ibu? Jadilah seperti Khadijah. Jadilah seperti Khadijah. Ini suami insya Allah nggak akan ke lain hati. Ya,
Kalau kita nggak memberikan pelayanan terbaik, kasih sayangnya luar biasa, itu wajar. Misalnya kalau suami mencari lagi yang lain. Tapi itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh memarahkan syariat. Itu aturan Allah, adil, mampu, silahkan. Ini gaji 500.000, nikah lagi, gimana coba? Ya, ini kita lahir batinnya nggak siap. Bahkan ada ulama menyampaikan juga, kalau semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan kita semakin terjaga, ya silakan, apalagi mampu. Kalau nggak adil jangan coba-coba. Ya, jangan coba. Ini sensitif, ini pembahasan ini sensitif nih. Wallahu a'lam. Terima kasih. Pemirsa, masih bersama kami dan Aku yang mengangkat tema tentang ikhlas. Kita lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Rahayu yang akan disampaikan oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, kalau kita berbuat baik dengan orang lain, tapi kita berharap Allah itu membalas kebaikan kita atau pahala kita, apakah itu termasuk ikhlas, Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz Said Kutub. Baik, jadi kita melakukan amal soleh, itu boleh nggak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu boleh. Ganjaran kita mendapatkan surga boleh nggak? Boleh. Memang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala nanti mendapatkan surga. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10 kali lipat. Allah lipat gandakan kalau kita berbuat baik di dunia balasannya. Kalau di akhirat minimal 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kemudian orang yang puasa pahalanya tak terhingga karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Saumuli wa ana ajzibi, tak terhingga. Orang beriman masuk surga plus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang puasa, farhatan, 2 kebahagiaan saat dia berbuka, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Boleh nggak kita berharap masuk surga, mendapatkan pahala? Boleh, karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita pengen puasa supaya apa? Mendapat ridha Allah, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Yang enggak boleh adalah kita melakukannya karena manusia, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya karena manusia, kata Al-Imam Fudail bin Iyad. Kita melakukan amal soleh nggak jadi karena ada orang. Pernah nggak Bapak Ibu? Karena ada fulan saya nggak jadi sholat. Itu ria. Melakukan amal soleh karena manusia itu namanya syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas, ada orang nggak ada orang tetap dia melakukan amal soleh. Sholat malam itu kerelaan hambanya kepada Allah. Kalau sholat wajib itu kewajiban. Minal khaliq ilal makhluk. Tapi kalau sholat malam, kata ulama itu mau tahu nggak kita ikhlas atau enggak, lihat hamba Allah ini sholat malam nggak? Kalau dia sholat malam, tandanya dia diberikan kemudahan untuk menggapai keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau tahu nggak caranya supaya ikhlas? Latihan ikhlas bagaimana caranya? Berikan makanan binatang. Kucing ada nggak di rumah ibu? Bapak ada nggak di rumah? Bapak ada nggak? Ada kucing itu kasih makan. Kemudian kucing ini mengucapkan terima kasih nggak? Terima kasih Pak. Pernah nggak? Pernah nggak? Kalau diucapkan kita lari, benar nggak? Dia nggak ngucapin makasih juga enggak. Kita latihan ikhlas. Kemudian yang kedua latihan ikhlas kita adalah apa? Jadi ini mohon doanya ibu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 Mei yang lalu. Mudah-mudahan husnul khatimah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kita berbakti kepada orang tua saat hidup jelas, saat wafat justru itu yang teruji. Justru itu yang teruji. Kita nggak dapat itu ucapan terima kasih dari orang tua kita, mertua kita, disanjung kita, dibanggakan kita, di hadapan orang lain dan sebagainya. Nggak ada. Betul nggak Bapak Ibu? Justru kita ngirim Fatihah, doa, sedekah, haji, kurban atas nama dia langsung
mendapatkannya di alam kubur. Nggak berikan kepada kita ucapan terima kasih, tandanya kita sudah ikhlas. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, kalau kita kembangkan pertanyaan menarik tadi, artinya ketika kita takut untuk menyatakan perbuatan amal kita, tapi di lain sisi dalam akhir surah Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, Allah memerintahkan ketika Allah memberikan rizki, coba kalian kabarkan. Ini apa? Bagaimana memanainya ini Ustaz? Baik, jadi begini, ada ulama yang mempunyai konsep kondisi saat ini. Kalau di media sosial kita banyakkan kebaikan atau keburukan Bapak Ibu? Wah, sering berarti ngelihat ya. Sengaja nggak kesengaja kita melihat sesuatu status-status yang nggak penting, yang membuka aurat, yang makin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, saatnya sekarang, selain tadi kita latihan sembunyikan, mungkin nggak semuanya kita sembunyikan, apalagi yang wajib, boleh juga ditampilkan kalau riak kita sudah terjaga. Makanya dalam infak sedekah sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi karena khawatir riak, tapi kalau udah mampu melewati riak, terang-terangan dalam rangka fastabiqul khairat, supaya laman, status, media sosial kita terisi dengan kebaikan. Jangan kita maksiat dan dosa bangga diposting, giliran kebaikan diumpetin, benar gak? Tampilkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi kajian, pasang status. Bapak Ibu silahkan ya, di subscribe, like ya, follow dan sebagainya. Silahkan Sayyid Qutb official misalnya gitu ya. Silahkan, kenapa? Tampilkan kebaikan. Jangan maksiat dan dosa aja ditampilkan, kebaikan supaya terkubur itu maksiat dan dosa. Kenapa kita melakukannya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dipuji nggak dipuji nggak ngaruh dia. Tapi nasihat dari guru kita Buya Yahya ini luar biasa. Waktu lalu udah lama di nasihat di Damai Indonesiaku, kalau kita infak sedekah 10 juta, boleh nggak ditampilkan? Boleh, silakan. Tapi coba latihan sembunyikan 100 juta kita infak di Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak? Kalau udah bisa, tandanya kita ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Secara singkat aja pertanyaan Ibu, intinya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendapatkan kiat-kiat khusus supaya hati kita benar-benar ikhlas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya bagaimana melatih menumbuhkan keikhlasan, Kiai, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya, luar biasa. Jadi memang kita yang pertama latihan keikhlasan. Latihan keikhlasan. Dipuji nggak dipuji orang, tetap kita melakukan amal soleh. Di saat dipuji tidak terbang, saat dihina tidak tumbang. Itu orang yang ikhlas. Kita latihan dari yang besar sampai yang kecil. Yang kedua, hawa nafsu kita jauhkan, ya. Sifat-sifat keduniaan kita dan sebagainya. Dan saya mau cerita sedikit, di antara amal tawasul kita dengan amal soleh, diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang yang melakukan amal soleh langsung dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan melalui perantara manusia, bukan. Masuk ke dalam gua, ketutup pintu guanya, yang membuka Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Amal soleh apa yang dilakukan? Ini luar biasa. Satu, dia memuliakan orang tuanya ketimbang anaknya. Lebih sayang orang tuanya. Kebutuhan orang tua dipenuhi dulu baru anaknya. Yang kedua, dia ingat tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ya, dia berzina, gak jadi zina karena diingatkan oleh wanita ini. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukannya ikhlas, kebuka itu pintu guanya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menitipkan gajinya, rezekinya, kemudian dikembangkan, berapa lama kemudian hasilnya semakin besar, itu semuanya diberikan lagi kembali kepada orang yang menitipkan. Kalau itu saya lakukan karenamu ya Allah, maka bukalah pintu gua ini. Dengan izin Allah dibuka. Nah, ini latihan keikhlasan kita. Kita punya tawasul amal soleh, kita bisa kita lakukan kalau kita ikhlas melakukannya. Mau tahu nggak kita bagaimana ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala? Salat malam. Bisa nggak kita sholat malam? Kalau kita bisa sholat malam, itu kita latihan melakukan amal saleh. Kemudian kalau orang beriman, dipuji nggak dipuji, diucapkan terima kasih atau enggak, dia nggak berpengaruh. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nggak ada ucapan orang terima kasih pun nggak ada masalah dia. Dia kuat dia. Kemudian kalau kita melakukan amal saleh, khawatir ini ria, maka tunda dulu dalam melakukan amal saleh. Ini khawatir ria nih, jangan lakukan amal saleh dulu, tunda. Khawatir.
Ya, khawatir kita melakukan amal ini dan tidak terima. Kemudian yang terakhir, jangan remehkan amal soleh yang kecil. Bisa jadi ini yang menyebabkan kita masuk surga. Jangan kita anggap amal soleh kita banyak, di sisi Allah nol. Karena kita melakukannya karena manusia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, terima kasih guru-guru yang kami cintai. Sayang sekali waktunya sudah habis Kiai, tapi insya Allah apa yang telah kita dengarkan tadi akan semakin menambah wawasan kita bagaimana kita memaknai tentang ikhlas, dan tentu saja kita semua berharap doa di akhir nanti akan bersama Kiai Khalil. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dimudahkan melakukan segala amalan dengan ikhlas. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.